Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu ya dalam kelas webinar dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebelum kita buka, mungkin perkenalkan dulu ya. Ini kebetulan tema kali ini adalah tentang tanya jawab tentang SMKK yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Lazuardi Nurdin. Beliau adalah praktisi dan pembahasnya adalah Pak Muji Santosa dan moderator saya sendiri. Perkenalkan, saya Rustiati dari Biro PBJ. Mungkin kami sampaikan juga nih ketentuan dalam kegiatan tanya jawab ini, yaitu kita mulai jam 13, ini udah jam 13.32 ya, sampai jam 15, dan untuk Pak Nurdin mungkin akan menyampaikan materi sekitar kurang lebih 45 menit nih Pak Nurdin. Siap. Di jam 2 lebih 15 lebih 20. Siap. Mungkin untuk peserta apabila yang ingin bertanya silahkan menekan tombol raise hand dan nanti akan diberikan kesempatan terlebih dahulu. Adapun ada juga beberapa Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan melalui chat juga, insya Allah nanti akan kami bacakan. Mudah-mudahan juga masih ada waktunya. Baik, tidak berlama-lama lagi untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Lazuardi Nurdin untuk dapat menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa hadir di ruangan Zoom meeting ini. Dan temanya ini tanya jawab tentang SMKK. Jadi kalau tanya jawab tentang SMKK, mestinya saya nggak usah banyak-banyak aja, 10 menit nanya aja lagi. Tapi nggak apa-apa, ini saya akan menjelaskan seperti apa sih selama ini praktek SMKK, dan memang ini hal yang menarik karena baru, sehingga masih banyak juga Bapak Ibu di Pokja ataupun di PPK yang memang perlu terus pemahaman ini didalami, sehingga nanti di dalam penerapannya kita memang bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lazuardi Nurdin. Saya lahir di Banda Aceh tahun 65, tinggal di Villa Pamulang, Tangerang Selatan. Sehari-hari saya bekerja sebagai auditor senior di dalam SMK 3 PP 50, kemudian sebagai narasumber di Kementerian PUPR. Saya dulu di dunia konstruksi mulai dari tahun 93 sampai 2013, kemudian saya menekuni lembaga audit di PT Alkon Indo Sertifikasi sebagai wakil dari Board of Director. Kemudian saya juga terlibat di dalam keanggotaan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR, yang tugas kami adalah melakukan pendampingan untuk proyek-proyek strategis nasional, namun tidak tertutup kemungkinan juga kalau dari provinsi ada yang meminta untuk didampingi, dan juga melakukan investigasi kalau terjadi kecelakaan konstruksi. Kemudian saya juga di anggota Dewan K3 Nasional di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami bertugas memberi masukan kepada Ibu Menteri terkait dengan penerapan SMK 3 di dunia usaha. Jadi tidak hanya dunia konstruksi, namun juga dunia usaha lainnya. Itu sekedar perkenalan singkat saya. Untuk sertifikasi personil, saya sebenarnya dari tahun 98 itu sudah mengambil keahlian K3 konstruksi. Ini yang angkatan pertama di Indonesia waktu itu kami, tahun 98. Saat ini sekarang pemegang ahli utama K3 konstruksi, auditor senior SMK 3, auditor ISO 9001, investigator kecelakaan konstruksi, dan asesor kompetensi PNSP. Baik Bapak Ibu, itu sekedar perkenalan. Saya akan mulai dari regulasi kita. Jadi kenapa muncul namanya SMKK? Dulu namanya SMK 3 konstruksi, ya. PUPR sebenarnya Bapak Ibu dari tahun 2008 itu sudah diatur di Peraturan Menteri PU, yaitu Peraturan Menteri PU 09/2008 tentang SMK 3 konstruksi. Kemudian 2014 berubah jadi Permen 05
dengan SMK 3 konstruksi. Masih sama bicaranya SMK 3 konstruksi. Nah, sekarang tiba-tiba muncul namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah, saya akan menceritakan kenapa lahirnya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di pasal 4 ayat 1 huruf C dikatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, itu amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Nah, di pasal 59-nya di ayat 1 dikatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 52, yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 pasal 5 ayat 3 mengatakan begini. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, pemerintah pusat memiliki kewenangan mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, Bapak Ibu, dasar dari adanya pasal 4 ayat 1 huruf C dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 5 ayat 3 terkait dengan bagaimana standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, maka di dalam pasal 59 ayat 2 berikutnya dikatakan begini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu keluarlah dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Nah, di dalam PP nomor 14 tahun 2021 di pasal 84 mulai dari 84F dikatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan. Setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4. Standar K4 itu yaitu standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian penyedia jasa termasuk sub penyedia jasa dan pemasok. Nah, di 84G ayat 1-nya, pengesahan atau persetujuan atas hasil pengkajian, perencanaan, dan atau perancangan, kemudian rencana teknis pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali, kemudian pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan atau pembangunan kembali, kemudian penggunaan material, peralatan, dan atau teknologi, dan atau hasil layanan jasa konstruksi. Di 84G ayat 6, standar keempat paling sedikit meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, K3, prosedur pelaksana jasa konstruksi, mutu hasil pelaksana jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, perlindungan sosial tenaga kerja, pengelolaan lingkungan hidup. Nah, standar keempat tadi kemudian diatur oleh Menteri Teknis. Nah, di PP nomor 14 juga di pasal 84I dikatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia dalam menjalankan konstruksi harus menerapkan SMKK. Dikatakan juga bahwa penyedia jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penyedia jasa yang memberikan layanan
konsultansi manajemen penyelenggaraan konstruksi, konsultansi konstruksi pengawasan, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, jadi konsultan pengawas, konsultan MK, kontraktor, baik itu kontraktor yang umum maupun kontraktor yang terintegrasi, itu harus menerapkan SMKK. Nah, SMKK merupakan pembunuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Maka yang dimaksud dengan standar keamanan adalah keselamatan keteknikan konstruksi. Kemudian keselamatan kesehatan itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Dan keberlanjutan dimaksud di sini adalah keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, yang biasa kita menyebut dengan SMK 3 konstruksi, sekarang sudah diatur di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya. Jadi bukan lagi SMK 3 konstruksi kita bicaranya, tapi sudah sistem manajemen keselamatan konstruksi. K3 sudah ada di dalamnya. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan penjaminan mutu dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan oleh personil yang memenuhi standar kompetensi kerja. Nah, sekarang namanya SKK, yang tadinya SKA sekarang namanya SKK. Kemudian di pasal 84L juga menyatakan bahwa untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan termasuk menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK. Nah, di sini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, begitu Bapak Ibu berkontrak dengan konsultan perencanaan atau perancangan, jangan lupa di KAK-nya bahwa ada kewajibannya untuk membuat dokumen rancangan konseptual SMKK. Jadi kita nggak mulai dari RKK, sebenarnya dari hulunya. Pada saat perencanaan dan perancangan itu sudah harus membuat. Nah, sekarang kita lihat rancangan konseptual yang disusun pada saat pengkajian dan perencanaan itu ada 4 aspek. Pertama adalah aspek mengenai lokasi, ya, kemudian lingkungan, sosioekonomi, dan atau dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi teknis. Jadi pada saat feasibility study, pada saat perencanaan awal, itu sudah harus melihat dari 4 aspek ini. Nah, kemudian pada saat konsultan yang mengeluarkan detail engineering design, yang selama ini kita sebut perencana, yang namanya perancangan. Jadi konsultan perancangan juga membuat rancangan konseptual SMKK yang menjadi output dari dokumennya. Selain gambar, kemudian HPP, harga perkiraan perancang, ya, atau EE, kita sebut engineering estimate. Jadi mereka juga harus membuat yang namanya dokumen rancangan konseptual SMKK. Kenapa ini menjadi suatu kewajiban yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah? Ini juga mempermudah bagi PPK sebenarnya. Apa memudah PPK? Karena di dalam PPK menyusun HPS, dia sudah tahu nanti tingkat risikonya. Karena tingkat risiko keselamatan konstruksi itu berpengaruh terhadap personil. Otomatis nanti berpengaruh terhadap kebutuhan biaya SMKK yang dikaitkan dengan item 5, yaitu biaya personil SMKK. Nah, dasarnya dari sini. Dari rancangan konseptual SMKK. Jadi konsultan perancang dalam dokumen rancangan konseptual SMKK-nya itu ada 6 daftar isinya. Pertama, lingkup tanggung jawab terkait dengan perancangannya, kemudian metode pelaksanaan pekerjaan, identifikasi bahaya, daftar standar peraturan terkait dengan metode pelaksanaan, biaya SMKK, dan rancangan panduan pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, ini yang Bapak Ibu, saya melihat bahwa ini masih banyak yang belum menerapkan di dalam kontrak-kontrak dengan konsultan perencana, yang kita bilang perencana, sekarang perancang namanya. Yaitu dokumen rancangan konseptual SMKK. Nah,
Sehingga kalau ini sudah dilaksanakan, itu mempermudah PPK dalam nanti menetapkan tingkat risiko, menghitung biaya perkiraan sendiri di dalam menghitung biaya SMKK di dalam HPS. Nah, kemudian dikatakan di pasal berikutnya, dalam menyusun rancangan konseptual SMKK, penyedia jasa pekerjaan konsultansi, pengkajian, perencanaan, dan perancangan wajib memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Jadi sebenarnya di kontrak Bapak Ibu pun konsultan perencana yang selama ini Bapak Ibu sebutkan, yang kalau DED itu perancang, itu harus juga mempunyai ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Nah, ahli keselamatan konstruksi yang saya katakan sampai saat ini SKKNI-nya belum keluar. Sehingga kalau skema sertifikasinya mau diajukan ke BNSP memang belum. Jadi yang ada sekarang saat ini adalah ahli K3 konstruksi. Itu sudah ada skemanya dan sudah bisa beroperasi di situ. Nah, kemudian ada definisi ahli keselamatan konstruksi, ada definisi ahli K3 konstruksi. Nah, ini saya lewatkan saja. Saya masuk kepada elemen SMKK. Elemen SMKK kan ada 5. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi. Perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan terakhir evaluasi kinerja penerapan SMKK. Nah, kelima elemen SMKK ini kemudian diatur di dalam pelaksanaannya di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, apa isi Permen PUPR nomor 10 tahun 2021? Di sini ada tugas dan tanggung jawab wewenang pengguna dan penyedia. Kemudian tata cara pengendalian mutu dan penjaminan mutu di dalam pekerjaan konstruksi. Rancangan konseptual SMKK. Rencana keselamatan konstruksi. Rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK yang mungkin dulu Bapak Ibu masih kenal dengan nama sebutan RMK ya. Sekarang nggak ada lagi RMK. Yang ada RMPK. Kalau dulu rencana mutu kontrak, sekarang diganti menjadi rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian ada program mutu. Siapa yang membuat program mutu ini? Ini adalah konsultan pengawas atau konsultan supervisi yang membuat program mutu. RKPPL yang buat kontraktor. Dokumen RMLLP kontraktor. Tapi ini boleh dipersyaratkan, boleh tidak. Tergantung dari bagaimana identifikasi bahaya di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian laporan pelaksanaan. Nah, ini juga masih banyak sekali hal-hal yang belum dipahami terkait dengan laporan pelaksanaan penerapan SMKK. Kemudian ada kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi, dan terakhir adalah komponen penerapan kegiatan SMKK. Nah, inilah yang diamanatkan oleh Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, dasarnya tadi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 dan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Karena Peraturan Menteri ini mengatur antara pengguna dan penyedia, maka di penerapan SMKK di Permen PUPR di pasal 2 dikatakan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Artinya bukan hanya di penyedia, namun juga di pengguna. Ada ketentuan-ketentuan pengguna. Kemudian di ayat 3-nya, penyedia jasa yang harus menerapkan SMKK, sebagaimana pada ayat 1, adalah konsultasi, manajemen penyelam konstruksi, konsultansi, konstruksi kepengawasan, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, kemudian selain layanan dimaksud pada ayat 3, juga dikatakan penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan A. Pengkajian,
B. Perencanaan, dan C. Perancangan. Jadi artinya Bapak Ibu sebagai PPK, begitu nanti ada paket pekerjaan di mana perlu ada konsultan perencanaan atau perancangan, itu diminta untuk menerapkan SMKK di dalam KAK-nya, dimasukkan output atau hasil dari itu, salah satunya adalah rancangan konseptual SMKK. Kemudian penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di dalam dokumen SMKK sebenarnya ada 6. Mulai dari rancangan konseptual, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Nah, untuk rancangan konseptual SMKK, tadi sudah saya katakan konsultan, pengkajian, perencanaan, dan perancangan. RKK ada untuk kontraktor, ada untuk konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas Bapak Ibu juga membuat RKK. RKK pengawasan, ya. Kemudian program mutu, RMPK-nya dibuat oleh kontraktor, program mutunya dibuat oleh konsultan pengawas atau MK. Kemudian ada RKPPL, rencana kegiatan pemantauan dan pengukuran terkait dengan pemantauan dan RKPPL mohon maaf saya lupa itu. Kemudian RMLLP terkait dengan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, ya. Jadi itu semua yang harus dilakukan oleh kontraktor, dokumen-dokumennya. Nah, kemudian terkait dengan RKK, tadi saya katakan bahwa RKK itu ada RKK-nya si kontraktor, ada RKK-nya si konsultan pengawas. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi yang disebut dengan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan penyelenggaraan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Nah, Bapak Ibu kan ada yang namanya SMK 3, ya, yang kalau di dalam pemaketan besar itu menjadi persyaratan bagi kontraktor untuk punya sertifikat SMK 3 PP 50, ya. Nah, itu adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang dia terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sehingga dia memang ada sertifikat perusahaannya. Ya, itu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012. Kalau kita ini nggak ada sertifikatnya, jadi jangan minta nanti persyaratannya sertifikat SMKK, nggak ada sertifikat SMKK. Ya, nggak ada sertifikat SMKK. Kemudian minta lagi petugas SMKK, nggak ada petugas SMKK. Ahli SMKK, nggak ada ahli SMKK. Yang ada adalah petugas keselamatan konstruksi, itu ada. Ya, ini jadi yang ada, saya lewatin dulu. Nah, ini petugas keselamatan konstruksi. Di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 menyatakan bahwa orang atau petugas K3 konstruksi atau keselamatan konstruksi, ya, yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya, dan atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang mengacu kepada standar kompetensi SKKRI dan ketentuan peraturan perundangan. Nah, kalau bahasa yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu pada SKKRI itu adalah LSP secara aturannya yang diberi lisensi oleh BNSP. Jadi asosiasi yang selama ini mengeluarkan itu nggak ada dasar hukumnya itu mengeluarkan petugas keselamatan konstruksi. Sudah jelas ini, ya, secara aturan sudah jelas
Bapak Ibu bisa lihat di Permen PUPR atau di Peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021. Ya Bapak Ibu ya. Jadi udah jelas apa yang dimaksud dengan petugas keselamatan konstruksi ya. Nah, kemudian ada namanya ahli. Ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Nah, di definisi ini di dalam Perkap LKPP dikatakan bahwa tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi atau keselamatan konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu ke standar kompetensi nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang kalau dia tidak punya kewenangan yang ditunjuk, maka dia tidak bisa. Nah, ada pertanyaan begini, Pak Laswardi, kalau ahli K3-nya dikeluarin dari Kemnaker berlaku enggak? Kalau dia teknik, persyaratannya kan di konstruksi teknik, ya, ASMED, yang selama ini arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan. Otomatis kalau dia memang dikeluarkan oleh Kemenaker dia insinyur sipil, masih digunakan, masih bisa digunakan kalau menurut definisi. Kenapa? Karena ketentuan peraturan perundangan itu ada di Kemnaker. Dasarnya apa? Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Di Undang-Undang 170 itu diamanatkan di Kementerian Ketenagakerjaan, diamanatkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Jadi PP yang ada PP 50 itu dasarnya dari Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 87. Nah, jadi artinya Bapak Ibu nggak usah bingung lagi, asal teknik sesuai persyaratan, ya kalau di definisinya di peraturan LKPP masih bisa berlaku. Tapi kalau yang asosiasi mengeluarkan nggak ada dasar hukumnya, karena nggak ada ketentuan peraturan perundangannya, nggak ada. Kalau berdasarkan ketentuan perundangan, Kemnaker berhak dia. Karena undang-undang paling tua tentang keselamatan kerja itu ada di ranah Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi tidak boleh dikeluarkan oleh dinas, Disnaker, nggak boleh. Dikeluarkan oleh kementerian situ. Nah, lewat apa? Lewat juga pelatihan. Lewat pelatihan juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan nih di web di WA sering ke saya. Pak, sertifikat Kemnaker nggak ada batasan masa berlaku. Ada SKP-nya. Ada surat keterangan penunjukannya sebagai ahli. Berlakunya 3 tahun. Ada masa berlakunya Bapak Ibu. Jadi bukan nggak ada masa berlaku, ada masa berlakunya. Nah biasanya pada saat itu nggak dikeluarin itu karena udah habis dia masa berlakunya, dikasihlah yang sertifikat pembinaannya. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Nah, kemudian siapa yang diatur di sini adalah pengguna jasa dan penyedia jasa. Objek dari penyedia adalah konsultansi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi. Nah, kita lihat tugas tanggung jawab PPK. Ya, di sini dikatakan bahwa penanggung jawab kegiatan atau dalam lingkup Kementerian PUPR adalah pejabat pembuat komitmen yang diberi kewenangan oleh unit kerja pelaksana kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Nah, tugasnya mulai tahap pengkajian perencanaan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, mulai dari tahap pengkajian perencanaan itu sudah harus dimasukkan di dalam KAK-nya terkait dengan persyaratan rancangan konseptual SMKK, ya. Kemudian juga menetapkan spesifikasi teknis, kemudian juga menetapkan tingkat risiko, ya. Kemudian terkait dengan tingkat risiko bahwa di situ ada kebutuhan ahli dan petugas.
kemudian menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, tahap pelaksanaan pemilihan, menyusun dokumen kontrak, melakukan penilaian RKK pada dokumen penawaran, melakukan review terhadap RKK penawaran, dan menyampaikan dokumen yang perlu untuk pelaksanaan kontrak. Nah, tahap pembangunan, menerapkan SMKK, bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi, membahas dan mengesahkan dokumen penerapan SMKK pada saat pre-construction meeting. Nah, ini jangan lupa nih pada saat PCM harus dibahas. Yang dibahas selain RKK dalam dokumen penerapan SMKK ada yang namanya RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Nah, kemudian ada juga rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKPPL atau RMLLP kalau memang dipersyaratkan. Kemudian terkait tanggung jawab penanggung jawab kegiatan dalam tahap pembangunan, ada hal yang bisa dilimpahkan terkait dengan pengendalian kepada direksi lapangan atau konsultan MK. Pada saat pengawasan dapat dilimpahkan pada direksi teknis atau konsultan supervisi atau pengawas. Nah, kemudian juga kewenangan pengendalian, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dalam melakukan pengawasan, pelaksanaan evaluasi kinerja SMKK, PPK dapat dibantu oleh ahli keselamatan atau ahli K3 konstruksi, baik dari internal dan atau eksternal organisasi PPK. Nah, ini terkait dengan pengawasan pelaksanaan RKK dan evaluasi kinerja SMKK. Kemudian di dalam melakukan pengawasan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan penyedia, menyusun menyampaikan laporan pengawasan secara periodik. Ya, ini semua terkait dengan tugas, saya lewatkan saja ini. Di tugas tanggung jawab perencanaan, konsultasi pengkajian atau perencanaan, salah satunya adalah menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK. Begitu juga dengan konsultan perancang, ya, konsultan perancang juga di dalam menyajikan rancangan gambar rencana, gambar perancangan, salah satunya juga membuat rancangan konseptual SMKK. Nah, ini juga yang harus diterapkan bagi konsultan perancang. Kemudian konsultan MK juga membuat yang namanya RKK di dalam pengendalian kegiatannya. Kemudian konsultan pengawas juga sudah ada. Nah, penyedia jasa, dalam hal ini kontraktor. Ya, kontraktor di dalam tahap pemilihan berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang risiko keselamatan konstruksi. Nah, ini sering sekali kadang-kadang di dalam proses unwasing itu tidak banyak bertanya terkait dengan persyaratan SMKK, sehingga dalam pelaksanaan sering terjadi miss di dalam pelaksanaan terhadap RKK-nya. Kemudian di dalam itu pemasukan penawaran juga menyampaikan RKK penawaran. Ya, RKK penawaran sudah jelas ya berbeda dengan RKK pelaksanaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam peraturan LKPP terkait dengan dokumen untuk RKK penawaran itu masih mengacu kepada Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Tapi di dalam RKK pelaksanaan mengacu kepada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Termasuk penyedia jasa yaitu menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran yang pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan. Nah, di permen kita sudah jelas 9 item SMKK, tinggal dia melihat kebutuhannya apa yang ada di dalam 9 item dokumen terkait dengan penerapan SMKK. Nah, kemudian tahap pelaksanaan juga melaksanakan pekerjaan konstruksi ketentuan kontrak. Kemudian terkait dengan SMKK bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Jadi ada kecelakaan konstruksi, ada kecelakaan kerja disebut. Kecelakaan konstruksi aspek dari sisi keteknikannya.
Sedangkan kecelakaan kerja dari sisi manusianya. Nah, kemudian konsultan pengawas juga membuat RKK, Bapak Ibu, yaitu RKK pengawasan. Sudah ada di dalam aturan di Permen 10 tahun 2021, apa saja yang menjadi tanggung jawab dari konsultan pengawas, ya. Selain membuat RKK pengawasan, juga membuat program mutu. Nah, ini sudah ada contohnya, sudah ada di lampiran lampiran D di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini fakta komitmennya, komitmen rencana aksinya ada 5, beda dengan fakta komitmen kontraktor ada 7 gitu ya, Bapak Ibu. Daftar isinya 5 sama, kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja penerapan SMKK. Nah, untuk kontraktor membuat RKK pengawas, RKK pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang. Nah, formatnya juga sudah ada Bapak Ibu ya di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, kenapa saya katakan bahwa di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 masih mengacu kepada Permen 21 tahun 2019. Di sini bedanya Bapak Ibu. Pertama, bedanya di daftar isi, ada perbedaan di daftar isi. Kedua, RKK penawaran sama pelaksanaan berbeda di dalam saya perlihatkan dulu di dalam IBPRP-nya ini. Nah, ini beda nih. Nah, sering sekali saya temukan penyedia jasa begitu sudah ditunjuk sebagai pemenang, IBPRP-nya nggak dimutakhirkan, nggak disesuaikan dengan pelaksanaan. Jelas di sini kalau diperhatikan bahwa yang di dalam peraturan LKPP yang untuk RKK penawaran ini di pengendalian risiko awal itu ada di kolom 6. Ya, di dalam pelaksanaan ada di kolom 10. Itu perbedaan yang paling signifikan. Kedua, terkait dengan analisis keselamatan konstruksinya. Ada beda di sini di mana dia? Di analisis keselamatan konstruksi di D ya. Di D, sorry, lupa saya masukin di D itu ada terkait dengan analisis keselamatan konstruksi AKK-nya, identifikasi bahayanya berbeda. Nah, kemudian di dalam penerapan RKK pelaksanaan itu terkait dengan tingkat risiko yang sudah ditetapkan, maka berbeda kebutuhan personilnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kecil kan cukup petugas keselamatan konstruksi, ya. Boleh diberi ahli, boleh. Tapi pada saat pelaksanaan di biaya SMKK di poin 5 itu bisa ditambahkan tambahan yaitu petugas K3 konstruksinya. Begitu juga di tingkat keselamatan risiko sedang, perbandingan 150, selain tadi yang sebagai personil manajerial pada saat lelang, juga ada tambahan personil, yaitu tambahannya adalah ahli muda dan siap 50 pekerja, kelipatan 50 tambah 1 lagi petugas keselamatan konstruksi, ya, di dalam atau tambahan 1 ahli muda. Nah, tingkat risiko besar ada tambahan lagi ahlinya, ya, selain yang personil manajerial ahli utama atau ahli media minimal pengalaman 3 tahun, ada tambahan terkait dengan ahli media dan ahli muda dan petugas, dan ini masuk di dalam biaya item personil keselamatan konstruksi. Nah, begitu juga di dalam Permen PUPR 10 ada tingkat risiko keselamatan konstruksi. Nilainya berbeda pemaketannya Bapak Ibu. Kalau mengacu ke pemaketan, kan kalau kecil itu kan sampai 15 miliar. Sedangkan di dalam tingkat risiko, dia sampai 10 miliar. Tingkat risiko keselamatan berbeda dengan nilai pemaketan. Karena yang dinilai tingkat risiko itu dari pekerjaannya, dari item-item pekerjaannya. Begitu juga tingkat risiko sedang,
ya, dan tingkat risiko besar. Jadi dasarnya di situ Bapak Ibu untuk menghitung biaya penerapan SMKK salah satunya adalah dari hasil penetapan tingkat risiko yang ditetapkan oleh PPK, sehingga biaya di dalam item nomor 5 personil keselamatan konstruksi itu berdasarkan tingkat risikonya. Sehingga muncul angka yang ini. Nah, itulah dasar. Nah, kemudian fakta komitmen. Nah, ini juga nih. Fakta komitmennya 7, nggak boleh 6. Udah jelas-jelas di dalam peraturan LKPP kan sudah ada itu 7. Dan bukan fakta komitmen K3 konstruksi, tapi fakta komitmen keselamatan konstruksi. Nah, ini juga menjadi perhatian karena begitu digugurkan ada penyedia jasa yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Karena digugurkan terkait dengan fakta komitmen. Jelas bisa digugurkan kalau isinya tidak sesuai dengan yang ada di dalam fakta komitmen. Dia buat judulnya fakta komitmen K3 konstruksi. Udah jelas berbeda, ya. Aturannya sudah ada seperti itu. Nah, kemudian di perencanaan tadi saya katakan di dalam identifikasi bahaya, kemudian juga terkait dengan bagaimana mengendalikan risiko di dalam IBPRP, dimulai dengan eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administrasi, dan terakhir APD. Jadi artinya bahwa memang semua pekerjaan konstruksi di dalam pengendaliannya itu sudah diatur bagaimana dalam, bukan berarti APD dikesampingkan, tapi jangan langsung kepada APD. Jadi harus dilihat apa sih yang harus dikendalikan dulu. Nah, kemudian di dalam tabel tingkat keparahan juga sudah diatur terkait dengan deskripsinya. Apa itu nilai 5 terhadap orang, 5 terhadap peralatan, 5 terhadap material, dan 5 terhadap lingkungan. Kemudian juga di dalam penetapan kekerapan, ya, yang untuk Bapak Ibu mengisi nanti di dalam tabel IBPRP di Permen PU juga sudah diatur. Kenapa nilainya 5? Karena dikatakan hampir pasti terjadi. Definisinya apa? Dalam 1 tahun ada 2 kali kecelakaan konstruksi terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, semua deskripsi ini sudah diatur di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Begitu juga kalau tingkat kekerapannya 4. Kenapa sudah diatur? Karena Bapak Ibu kan melihat dalam mengisi si penyedianya itu di sini. Nilai ini. Nilai kolom 6 dan kolom 7. Nah, Bapak Ibu juga kan kalau dalam menetapkan tingkat risiko kan juga ada membuat, walaupun PPK hanya di dalam dokumen penawaran 1, 2, 3 saja kolomnya. Lainnya kan dilanjuti oleh kontraktor. Tapi dalam menghitung terkait dengan tingkat risiko, dasarnya itu tadi berdasarkan dari deskripsi terhadap nilai ini. 5 itu apa? 4, 3, 2, 1. Jadi dengan kata lain bahwa mengisi angka-angka yang di dalam nilai kekerapan sudah ada ketentuannya. Kapan menetapkan 5, kapan menetapkan 4, 3, 2, 1. Nah, pertanyaannya kan bahwa Pak Soehardi, kalau kita membuat di dalam dokumen penawaran kan udah belum ada kegiatan. Ya belum. Karena ini baru dibahas nanti kalau udah menang dalam PCM. Tapi kalau Bapak Ibu ada pekerjaan yang memang itu beresiko, Bapak Ibu bisa melihat data-data kecelakaan konstruksi yang ada di Indonesia terkait dengan pekerjaan tersebut, sehingga bisa menetapkannya. Tapi kalau nggak ada gimana Pak Soehardi? Kalau tidak ada, Bapak Ibu sebagai ahli, makanya Bapak Ibu harus didampingi oleh ahli PPK-nya. Jadi bisa meng-hire ahlinya untuk bisa menetapkan nilai daripada risiko dan tingkat risiko dari masing-masing pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah
terkait dengan deskripsi di dalam penetapan tingkat risiko. Kemudian kompetensi terkait dengan dukungan keselamatan konstruksi. Sebenarnya ada di sini operasi keselamatan konstruksi, juga ada biaya. Nah, nih di dalam biaya penerapan SMKK, Bapak Ibu ingin saya sampaikan, asuransi tidak boleh dimasukkan asuransi BPJS, mohon maaf, asuransi BPJS ketenagakerjaan tidak boleh dimasukkan di dalam biaya SMKK karena itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Sedangkan ini kan dibiayai oleh PPK di dalam nilai paket pekerjaan. Jadi BPJS ketenagakerjaan tidak boleh dimasukkan karena masih ada yang memasukkan di nilai item 4 ini ya. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian barang-barang yang sifatnya APD itu barang yang habis terpakai. Nah, ini adalah 9 item penerapan SMKK. Kemudian yang di D, mohon maaf ini terlewat, di D ada operasi keselamatan konstruksi, sedangkan di E ada evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Baik Bapak Ibu, 45 menit waktu yang diberikan untuk saya. Jadi sudah saya sampaikan secara garis besarnya. Silakan Bapak Ibu kita berdiskusi terkait SMKK berdasarkan peraturan LKPP maupun Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Saya kembalikan kepada Ibu Rustiati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Lazuardi atas paparannya. Tepat 45 menit ya Pak Lazuardi. Yep. Baik, mungkin tadi yang telah dibahas oleh Pak Lazuardi ini mungkin ada beberapa poin, antara lain mungkin penerapan SMKK ini aturannya memang sudah jelas dan banyak sekali juga ya Pak Lazuardi ya. Ada dari Undang-Undang 1 tahun 1970, juga PP 12 2021, juga ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk ahli K3, untuk konsultan pengkajian perencanaan dan perancangan ini nanti akan melakukan penerapan SMKK. Lalu juga tadi kalau dilihat memang ada perubahan format tabel B1 IBPRP ini ya Pak Lazuardi. Yep. Ini juga sesuatu hal yang baru, sedangkan di dokumen kita yang berdasarkan Perpres ini juga harus disesuaikan mungkin ya. Lalu juga tadi yang terakhir juga terkait dengan asuransi BPJS memang tidak boleh dimasukkan dalam biaya SMKK. Baik, kelihatannya nih Pak Lazuardi kita ajak teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau untuk raise hand sepertinya belum ada nih, tampaknya belum ada ya Pak Lazuardi. Mungkin izin saya bacakan di chat ya, di kolom chat ya Pak Lazuardi ya. Silakan. Ini dari Pak Ahmad Arus Effendi. Bagaimana jika yang mengeluarkan sertifikatnya oleh LPJK katanya? Gimana nih Pak? Baik. Tadi ya. Iya. Makasih. Tadi kan sudah saya katakan persyaratannya adalah petugas keselamatan konstruksi. Waktu ada LPJKP nggak ada itu, belum ada aturan petugas keselamatan konstruksi, yang ada petugas K3 konstruksi. Sekarang kan yang dimintakan petugas keselamatan konstruksi. Di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 udah jelas di situ. Jadi LPJK dia tidak pernah mengeluarkan petugas keselamatan konstruksi. Sekarang apalagi nggak ada LPJKP, LPJK yang sekarang Kementerian PUPR pasti udah paham, karena sekarang juga sudah ada asosiasi yang boleh mendirikan LSP, ya. Nah, tentunya dari situ LSP itu harus punya skemanya dulu, yang diberikan lisensinya oleh BNSP. Jadi jelas yang ada adalah petugas keselamatan konstruksi berdasarkan peraturan. Demikian. Baik, jadi setelahnya petugas keselamatan konstruksi ya Pak Lazuardi. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Effendi. Di dalam dokumen pemilihan, sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau sertifikat ahli K3 konstruksi tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesional atau berwenang. Nah, ini konteksnya seperti apa nih Pak dengan adanya aturan yang baru? Iya.
Jadi LSP yang sudah mendapat lisensi oleh BNSP yang di dalam skemanya itu ada skema petugas keselamatan konstruksi, siapapun LSP-nya boleh, nggak dibatasi oleh LSPA, LSPB. Oh, harusnya lewat keluar LSPA, nggak boleh. Contoh-contoh saja misalnya gini, kami kan asosiasi yang memang asosiasi profesi yang khusus, ya. Kami namanya Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Kalau yang lain kan nama perkumpulannya atau nama asosiasinya kan sifatnya umum, gitu ya. Nah, kemudian kami mendeklar keluarnya harus dari kami, nggak boleh. Itu maksudnya. Jadi tidak dibatasi oleh LSP, tapi bukan sembarang LSP. LSP yang sudah mempunyai skema tersebut. Demikian, Bapak. Baik, berarti ada daftar LSP-nya ya, Pak ya? Ada di Kementerian PUPR kan sudah ada, Ibu. Oh, udah ada ya, Pak ya, siapa aja gitu. Iya, sudah. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi ya, Pak Lazuari dari Ibu Hani. Untuk sertifikat petugas K3 sudah lebih dari 3 tahun, apakah masih berlaku? Ini terkait dengan masa berlaku yang tadi Pak Lazwa disampaikan. Kalau lebih dari 3 tahun, seperti apa nih? Ya, memang kalau dulu Kementerian PUPR tidak buat masa berlakunya. Baru belakangan ini aja, Bu, membuat masa berlakunya itu. Karena persyaratan sertifikat itu kan ada masa berlaku sebenarnya. Nah, kalau begini saja Ibu, kalau mereka dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ya, yang berdasarkan ini di sini, ya, bahwa dikeluarkan, ya, di sini disebutkan yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani keselamatan konstruksi di Kementerian PUPR, tentunya dalam hal ini di Kementerian PUPR itu adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ya, di bawah Direktur Keberlanjutan Konstruksi. Nah, kalau bahasanya SMKK, bukan SMK 3 ya, kalau bahasanya SMKK, itu masih bisa digunakan. Karena bukan lagi sekarang SMK 3 konstruksi. BIMTEK-nya dulu juga berbeda, SMK 3 konstruksi dasarnya Permen PUPR nomor 05. Tapi kalau nomor 21 tahun 2019 dan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu bahasanya masih sudah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, itu masih bisa digunakan. Demikian. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu Hani. Untuk Ibu Betty, ini ada lagi nih Pak Lazwardi. Ya, silakan. Apakah ada perbedaan antara sertifikat ahli K3 umum dan ahli K3 konstruksi? Apabila dipersyaratkan petugas K3 konstruksi, tapi penyedia menawarkan ahli K3 umum, ini mungkin boleh atau tidak ya? Pertama perbedaannya, dan apakah boleh menawarkan sesuatu yang lain gitu ya di luar persyaratan ini? Gitu. Ya, memang ada ahli K3 umum yang ngeluarin tuh Kemnaker, ya. Tapi jelas berbeda sertifikatnya. Yang satu K3 konstruksi, yang satu K3 umum. Materinya juga beda. Pendidikannya BIMTEK, pelatihannya juga beda. Jadi artinya kita apa yang diminta di dalam peraturan ahli K3 konstruksi ada jelas. Kalau dia mau pakai yang BNSP ya masih boleh, K3 konstruksi asal teknik kan gitu ya. Tadi persyaratannya lagi. Jadi nggak boleh yang sarjana pendidikan. Memang di Naker boleh, Bu. Ya. Jadi sarjana agama aja boleh, Bu, dapat ahli K3 konstruksi di Kemnaker. Karena dia nggak dibatasi. Tapi kalau kita di konstruksi kan sudah jelas itu ya. Di dalam sudah dibatasi itu yang waktu SKA itu kan sudah ada asesmen. Nah, memang saat ini kan di LSP ini kan masih baru ya, masih baru dan belum semua asosiasi punya LSP yang sudah dilisensi. Sebenarnya kami punya PAKI ini sudah punya LSP sebelum berlakunya LSP di Kementerian PUPR. Kami sudah dilisensi oleh BNSP. Namun di dalam perjalanan kami diminta untuk mengulangi lagi karena ada aturan baru di Kementerian PUPR. Ya kami ikuti saja, ternyata kami juga sekarang sudah keluar lisensi dan tadinya sudah
tayang di LPJK PUPR, sekarang kami harus ulang tayang lagi. Namun kembali kami katakan bahwa kami sendiri yang memang jelas-jelas asosiasi yang bergerak di bidang K3 konstruksi atau keselamatan konstruksi nggak pernah mengeluarkan sertifikat lewat itu. Karena apa? Nggak ada dasar hukumnya mengeluarkan. Jadi saya sampaikan di sini jangan nekat asosiasi ngeluarin. Kasihan itu penyedia jasa itu. Jadi nanti di dalam tendernya digugurkan. Kan sayang gitu ya. Seperti itu. Demikian Ibu. Berarti memang berbeda ya Pak, ahli K3 konstruksi sama ahli K3 umum jelas. Ahli K3 umum itu diperlukan sebagai sekretaris P2K3. Itu pun aturannya apabila mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi. Itu persyaratannya. Kalau enggak dipersyaratkan, ahli K3 umum di konstruksi enggak ada dipersyaratkan. Iya. Berarti Pak, kalau gitu ya sarjana yang selain ASMED ini memang nggak bisa punya sertifikat SMKK ini ya Pak ya? Kalau di Kementerian PUPR kan di SKA dari dulu udah dikunci Bu. Harus teknik ASMED ya Pak ya? Iya, di PUPR kan sudah dari SKA yang berlaku sekarang udah itu. Nah cuman kami sekarang lagi minta ke PUPR karena ada sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh BNSP yang ahli K3 konstruksi tapi bukan teknik, itu ada misalnya teknik geodesi Bu. Kan itu kan teknik juga gitu loh. Gimana? Kalau sementara kan kemarin-kemarin itu kan ASMED masih Bu. Arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. SKA-nya itu. Nah itu belum dicabut itu. Peraturan itu. Demikian Ibu. Tapi kalau ahli K3 umum, itu sarjana apa aja bebas Ibu. Ya Pak ya. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Lazuardi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menanyakan di chatroom, kalau belum jelas bisa raise hand juga ya. Baik, ini berikutnya Pak Lazuardi dari Ibu Desi. Jika dalam tabel IBRP untuk kolom 12 sampai dengan 15 ditulis N atau A nih Pak, apakah ini bisa diartikan tabel tidak diisi karena N atau A berarti tidak ada atau tidak ditemukan? Karena memang kan di aturannya harus diisi ya Pak, memang tidak kita evaluasi ini isinya. Tapi penjelasan seperti ini gimana nih Pak Lazuardi? Baik. Ya, saya jawab nih. Memang di dalam tabel IBPRP pada saat dokumen penawaran, NA itu bukan nggak diisi, itu isian. NA itu isian, not applicable. Artinya itu sebenarnya. Tidak ditindaklanjuti lagi pengendaliannya. Jadi penilaian sisa risikonya sudah tidak dia lanjuti lagi. Namun sebenarnya NA ini dasarnya itu kan karena kesulitan daripada penyedia saja Bu. Makanya relaksasinya kan di situ itu. Yang penting ada NA atau tidak ada kan gitu sebenarnya. Padahal nilainya masih besar di sini. Kalau dalam teorinya harus dikendalikan. Namun jangan sampai digugurkan hanya gara-gara itu. Tapi NA itu isian. Yang nggak isian itu kosong. Ya, NA itu isian. Demikian. Oh iya. Itu Pak artinya Pak Lazuardi nanti pada saat pesan kontrak itu harus didetailkan mungkin oleh PPK atau seperti apa? Pada saat pelaksanaan kan nggak satu saja, sudah harus lengkap. Berdasarkan apa? Berdasarkan uraian pekerjaan yang ada di mana? Dia ada di BOQ, Bill of Quantity, karena setiap pekerjaan yang dikerjakan pasti ada bahaya. Nah kemudian bahaya itu harus dinilai tingkat risikonya dan dikendalikan. Kalau masih ada sisa risiko, ditindaklanjuti lagi pengendaliannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Lazuardi. Ini ada Ibu Reni yang bertanya langsung nih Pak Lazuardi. Silakan Ibu Reni. Dari mana dan silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Saya Reni dari Jambi. Pertanyaan saya gini Pak. SBU perencanaan tata wilayah kan termasuk SBU konstruksi ya, PR 001. Jadi dalam MDP itu disyaratkan adanya K3 ya. Jadi kalau dalam pelaksanaan sehari-hari kan harusnya perencanaan tata wilayah juga ikut K3-nya tidak ada gitu, atau itu perencanaan keselamatan kerjanya kan tidak ada. Terus gimana dalam MDP disyaratkan sementara pekerjaan PR 01
101 itu apa perencanaan wilayah itu kan tidak ada nyangkut-nyangkut ke ini ke apa ya konstruksi tapi konstruksi perencanaan wilayah gitu loh Pak. Terima kasih. Ya Ibu, kalau perencanaan wilayah itu masih di ranah perencanaan saja. Jadi membuatnya rancangan konseptual SMKK. Jadi dia belum ada pekerjaan konstruksinya perencanaan wilayah. Tapi di dalam perencanaan wilayah itu konsultan, kalau kaitannya sama konsultan perencanaan, ya di dalam konsultan perencanaan itu di dalam PP-nya dan di Permen juga disebutkan seperti ini Bu, saya perlihatkan. Jadi terkait dengan rancangan konseptual, ya, atau terkait dengan perencanaan di sini untuk pekerjaan pengkajian perencanaan. Kalau dia masuk ranah perencanaan dan itu di permintaan dia ahli, memang di sini ada nih harus ada ahlinya di dalam melakukan perencanaannya Bu. Belum tahap nanti pembangunan kota, tapi di dalam pengkajian feasibility study. Demikian Ibu. Iya, bagaimana Ibu Reni? Halo. Iya. Ya mungkin. Halo Bu Reni. Iya Pak, maksudnya tuh kaitannya dengan MDP kan, RDTR itu kan kalau misalnya buat konsep apanya tuh saya rasa nggak ada masuk ya Pak ya. Soalnya kan perencanaan tata wilayah apa RDTR rencana detail wilayah kan Pak. Itu masalahnya di sana. Dipersyaratkan nggak Bu? Dia masuk konsultan perencanaan nggak itu Bu? Itu masuk konsultan perencanaan konstruksi. Ya. Tapi secara logikanya kan itu RDTR itu rencana detail tata ruang gitu Pak. Betul. Maksudnya apa tetap dibuat konsep apanya ya? Tetap Bu, kan rencana kan masuk konstruksi kan Bu kan? Iya, masuk konstruksi. Kalau secara permen dia masuk konstruksi Pak. Permen nomor 19 Ibu. Tahun 2000. Ya, masuk ya. Ya, jadi tahap pengkajian perencanaan tetap membuat rancangan konseptual SMKK-nya, Bu. Karena terkait dengan nanti dalam itu ya tata ruangnya terkait dengan aspek lokasi. Aspek lokasi. Kan ini Bu, aspek sosioekonomi, dampak lingkungan, seperti itu Ibu Reni. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Reni. Ya mungkin pekerjaan perencanaan tata ruang ya Pak Lazuardi memang ujung-ujungnya akhirnya wujud fisik ya terakhir. Betul. Tapi di sini sudah jelas nih. Iya, pengkajian, perencanaan di sini harus ada. Walaupun tidak langsung DED gitu ya Pak, tapi memang DED di perancangan nanti sebenarnya. Iya. Kita terpisah memang ada pengkajian, ada perencanaan, ada perancangan. Perancangan itu yang menghasilkan DED. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin menindaklanjuti juga nih Pak pertanyaan Bu Reni, sebenarnya pada saat di perancangan atau perencanaan kita kan belum tahu nih risiko pekerjaan konstruksinya, misalkan ini risiko kecil, sedang atau besar. Bagaimana kita menentukan keahlian untuk K3-nya ya, ahli K3 konstruksi ini Pak menetapkan keahliannya? Nah, ini kita lihat di ayat 3. Dalam hal merancang, kan kita yang membuat metode pelaksanaan ke kita dalam perancang. Pelaksanaan tersebut. Nah, kita harus tahu bahayanya apa. Kemudian harus ada identifikasi bahaya. Sehingga konsultan perancang lah yang nanti menetapkan, oh rancangan ini, galian ini bahayanya ini, dampaknya terhadap manusia, dampaknya terhadap publik. Sehingga dia yang menentukan tingkat risikonya, Bu. Bukan dia dapat dari PPK, justru dia memberikan kepada PPK. Ini loh dari rancangan konseptual saya terhadap DED nanti ada ini, termasuk biaya. Demikian Ibu. Nah, kalau sebaiknya mungkin sarannya pada saat kita menetapkan tenaga ahli untuk ahli K3 konstruksi di konsultan perancangan ini, ahli apa Pak gitu. Padahal kan kita PPK belum tahu nih resikonya apa ya dia. Makanya kalau di dalam perancangan tidak ada tingkat keahlian kompetensi untuk konsultan perancang. Apakah dia ahli muda, karena nanti hasil dari rancangan dia. Seperti itu Ibu. Jadi bisa bebas gitu ya Pak Lazwa. Iya. Ahli muda Baik. atau ahli media gitu ya betul, Pak ya. Betul Ibu. Baik, sebentar Bu ya. Oh iya, mangga.
Ya, silakan lagi. Ya, baik. Ini saya bacakan kembali ya Pak Lazuardi. Ini dari Ya. Pak Ade Yuda, JKK, JKM, BPJS masuk di biaya asuransi. Saya nggak ngerti ini, jasa konsultan konstruksi mungkin ya. Atau jasa konsultan manajemen nih, BPJS masuk di biaya asuransi atau tidak nih? Mungkin ini pertanyaannya Pak ya. Jadi gini, BPJS itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Tidak bisa dimasukkan di dalam biaya SMKK. Karena biaya SMKK itu dibayarkan oleh pengguna di dalam kontrak. Jadi kita mempekerjakan orang itu udah di pengusaha itu wajib. Wajib. Jadi tidak boleh. Itu dan biaya SMKK itu kan dibayar oleh pengguna di dalam kontraknya itu, Bu. Ya, betul. Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Lutfi Agus, untuk menetapkan berapa sering terjadi kecelakaan atau kekerapan 1, 2, 3, 4, atau 5, apakah di lokasi pekerjaan atau di lokasi secara nasional nih Pak? Ini mungkin untuk menghitung tingkat risiko. Enggak Pak Lazuardi. Gimana? Ya, jadi ini untuk menetapkan berapa sering terjadi kecelakaan atau kekerapan 1, 2, 3, 4, atau 5. Iya. Apakah di lokasi pekerjaan atau lokasi secara nasional? Secara nasional. Penetapan tingkat risikonya dalam pekerjaan itu secara nasional. Karena belum tentu kontraktor kita dapat kerjaan yang sama. Seperti itu. Ya, Pak, ya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Berikutnya Pak Lazuardi dari Pak Ahmad Effendi. Kalau penyedia membuat tabel IBRP pada kolom penilaian tingkat risiko berbeda dengan tingkat risiko yang ditetapkan oleh PPK, apakah boleh digugurkan? Terus, karena di dalam dokumen pemilihan, peserta dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang diisi sesuai yang disyaratkan LDP. Tidak disinggung masalah elemen tingkat risiko. Nah ini Pak, apabila ada perbedaan ya antara tingkat risiko yang ditawarkan mungkin ya oleh penyedia dengan yang ditetapkan oleh PPK, itu bisa digugurkan nggak? Katanya gitu Pak. Ini tingkat risiko itu kan ranahnya PPK menetapkan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sertifikat keahlian kan gitu ya. Mintanya ahli muda. Lah kalau PPK menetapkan tingkat risikonya besar, kemudian penyedia menetapkannya sedang, dia kasihnya nanti ahli muda, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. Kan harus sesuai. Kan sudah jelas-jelas aturannya yang menetapkan tingkat risiko itu PPK, nggak harus siapa lain. Ya. Iya. Jadi harus sama, itu bisa gugur ya Pak ya kalau ya berbeda. Kan tenaga ahlinya nggak memenuhi persyaratan kan gitu ya. Betul. Nah, urusan gugur kan PPK, Pokja yang gugurin. Kalau saya bilangnya ya, pasti nggak sesuai dengan aturannya ya, itu ya. Aja. Baik, kembali Pak, ada yang resen nih dari Bapak mungkin ya, Pak Yuliardi ya. Silakan Pak, dari mana? Silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali Pak pendengar masalah SMKK-nya. Permasalahan sekarang ini kita kebanyakan dari konsultannya dan dari PPK nggak paham masalah SMKK itu Pak. Kebanyakan kita dari Pokja pun kita bingung. Jadi kan yang Bapak sampaikan itu saya insya Allah paham. Pak Lazuardi, mohon maaf suaranya kecil sekali. Ya, saya Pak Yuliardi kurang jelas Pak Yuliardi. Suaranya putus kecil. Coba didekatin lagi Pak Yuliardi. Oh, ya Pak. Ya, jelas sekarang. Tadi saya pakai SP Pak, maaf Pak. Oke, baik. Yang materi Bapak sampaikan tadi saya cukup paham. Cuma kita di ranah pemilihan kan kita terikat di dokumen pemilihan Pak. Betul. Kalau dokumen pemilihan itu otomatis kita sudah terikat di situ. Macam kalau sekarang itu kita tidak boleh menilainya harus benar atau salah, yang ada diisi atau tidak diisi gitu Pak ya. Betul. Yang saya ingin minta Pak informasi gini Pak, kemarin saya ada ikut webinar dari Pak Fani Duha.
Cuma di Iya. situ Bapak pun ada ngasih tadi konfirmasi masalah Iya. sertifikat petugas K3 tadi yang diterbitkan oleh Jenderal Bina Marga tadi, Pak. Itu Bina ada tak konstruksi, bina konstruksi. Bina konstruksi, izin, Pak. Maaf. Iya. Itu ada edarannya, Pak. Misalnya ada edarannya, Pak, yang misalnya sertifikat petugas K3 ini wajib dikonversi ke yang terbaru itu, Pak. Sebabnya kan kalau kita di ranah Pokja mengukurkan itu, kita kan harus pada dasarnya, Pak. Kalau hanya katanya hanya harus dikompromisi, tapi kan kalau tidak ada surat edaran kan kita masih galau juga, Pak. Nggak berani juga, Pak. Baik, Gitu, Pak Yuliardi. Nah, izin, Pak, Ini, itu aja, Pak. Makasih, Pak Yuliardi, makasih. Coba lihat nanti sertifikatnya. Sebutannya dia petugas K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Di situ aja, Pak, lihatnya, Pak. Pasti petugas K3. Karena Ya. apa? Dasarnya Permen 05. Betul, Pak. Bapak di situ aja, nggak usah lagi tanya ada penyetaraan atau enggak. Kan di dalam paket kan dalam dokumen pembelian kan Bapak mintanya petugas keselamatan konstruksi, benar Pak Yuliardi? Ya, benar, Pak. Nah, di peraturan LKPP nomor 12 yang dimaksud petugas K3 konstruksi ini, yang di slide ini saya kutip nih di peraturan LKPP. Udah Pak, nggak usah lari-lari kalau itu lagi. Wong dimintanya petugas keselamatan konstruksi kok. Gitu, Pak. Sebab kan Iya Pak ya? macam ini, Pak, macam tadi itu, Pak. Kita kan kalau menggugurkan ini dasar hukum kan harus keluar, Pak bilang tadi yang diberikan asosiasi di itu kan persyaratan itu kan evaluasi teknis Pak kan? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Nah, Bapak dari situ aja memenuhi persyaratan nggak? Oh, gitu ya, Pak. Berarti kan dari bahasa petugas K3 atau keselamatan itu aja tadi, Pak ya? Ya kan peraturannya kan BIM kan Bapak minta sertifikat kan gini Pak ya? Sertifikatnya kan yang dikeluarkan oleh DJBK ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah kan di sini petugas keselamatan konstruksi ya Pak ngomongnya Pak ya? Iya Pak. Ya gitu aja Pak. Saya juga kalau ditanya Bapak ada penyetaraannya nggak ada juga tuh. Iya. Sebab kan dia biasanya kan kalau petugasnya agak bingung kita. Kalau misalnya ahli kan jelas. Kalau ahlinya ada ikut sama ikut tes kompetensi. Kalau petugasnya dia hanya ikut seminar aja langsung udah dapat jadi petugas. Nggak dapat Pak. Kalau dari DJBK nggak keluar Pak. Bapak yang penting ini Pak yang dikeluarkan oleh unit yang menangani ini Pak. Ini Pak, ini bahasanya nih. Ini Pak, makanya kenapa saya katakan yang asosiasi nggak berlaku karena yang ini aja Pak. Atau lembaga yang berwenang sesuai SKKNI. Nih kan ini Pak, jelas Pak nih. Yeah. Dari sini aja Pak. Mungkin dasar hukum yang ini tadi ya Pak Lazuardi ya. Iya. PUPR ini nomor 12. Ibu sebentar Ibu ya, sebentar. Silakan. Pak Yuliardi mungkin maksudnya dasar hukum ini ya Pak Yuliardi. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Pak Lazuardi dapat juga mengisi link daftar hadir ya, Bapak dan Ibu. Silakan. Untuk nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan sertifikatnya. Ya silakan, mohon maaf. Ya, masuk dari Kementerian PUPR. Ya.
Ya, Pak Yuliardi mungkin sudah cukup ya? Atau Pak Yuliardi, jadi halo? saya pikir begini, Pak Ya. Yuliardi, gini aja Pak Yuliardi, dasarnya kan Bapak kan di dokumen pemilihannya sudah mintanya apa Pak, ya kan Pak ya? Nah kemudian kan Bapak nggak nambah, nggak kurang, kemudian di dalam LKPP pengertiannya juga udah jelas Pak, makanya Pak Paniduha juga suka konsultasi juga sama saya, Pak ini ada sertifikat yang gini gimana nih Pak? Saya bilang ya kita ikutin aja aturan, nggak berlaku lah asosiasi ngeluarin Pak, seperti itu Pak. Bapak-bapak juga gitu aja Pak, di sini udah jelas kok Pak ini Pak. Dan kalau 1 hari nggak akan mungkin keluar dari DJBK Pak. Dia BIMTEK-nya aja 5 hari Pak. 5 hari Pak ya? Iya Pak, kan sudah banyak itu yang dan itu gratis kan, banyak yang menyelenggarakan dari BJKW itu Pak. Iya. Ya oke Pak Yuliardi, makasih Pak Yuliardi. Ya, cukup Terima kasih banyak Pak. Pak Yuliardi, terima Sama-sama. kasih. Baik Pak Lazuardi, mungkin kita kembali ke kolom chat dulu ya Pak. Silakan dari Ibu. Pak Muji menanyakan terkait dengan perizinan usaha berbasis risiko ini, apakah sama persyaratannya dengan SMKK di PUPR 10 tahun 2021. Mungkin Pak Muji ingin menyampaikan langsung, silakan. Iya. Tidak Pak Muji. jelas mungkin. Ya silakan Pak Buji. Mangga, Mungkin Pak. sudah jelas Pak, silakan ditanggapi Pak. Oke, jadi memang yang namanya usaha berbasis risiko itu kan perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan untuk pelaku usaha Bapak, ya. Jadi memang dia tidak hubungannya dengan SMKK, cuma dia ada memang tingkat potensi terkait dengan usahanya itu, tingkat risikonya itu. Artinya potensi terhadap kerugian atau bahaya yang disebabkan dari usahanya. Jadi sebenarnya arahnya ke situ yang OSS itu Pak. Tapi memang tidak membuat yang dia tinggal milih aja itu kan dengan pekerjaannya itu yang mana masuk dia tingkat risikonya Pak Muji. Jadi kalau tidak salah itu kan dasarnya kan di Permen di PP nomor 5 ya Pak Muji ya, itu ya. Terkait dengan PP nomor 5 tahun 2021. Itu aja Pak Muji. Memang tidak spesifik dengan persyaratan SMKK Pak Muji. Demikian itu yang dapat saya sampaikan Pak Muji. Bu Rusti, suaranya Bu. Oh iya, terima kasih Pak Muji, mohon maaf. Pak Muji mungkin mau menanggapi lagi dari Pak Lazuardi? Tidak Bu, cukup. Lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Baik Pak Lazuardi, mungkin saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan di raise hand ya. Silakan ini Pak. Mohon maaf. Ya? Mohon maaf. Oh, iya. Mohon maaf. Silakan. Karena dari PUPR juga masih hubungin saya. Oh iya, lagi Ibu. Iya, mangga Pak Lazuardi. Ya, Pak Muji, demikian Pak Muji. Ya. Kalau yang saya pahami terkait dengan yang OSS itu Pak Muji, memang sudah ada ketentuannya apa saja yang terkait dengan perizinan yang berusaha yang berbasis risiko itu kan juga sudah diatur sektor-sektor usahanya gitu ya. Nah, cuman terkait dengan SMKK-nya itu memang tidak langsung memang seperti yang persyaratan SMKK yang ada. Demikian Pak Muji. Baik, Pak Muji sudah cukup mungkin atau ya. Pak Lazuardi, ya. Masih ada yang bertanya di raise hand, mungkin kita ke Pak Yefri ya. Pak Yefri, silakan dari mana Kutai Kertanegara ya. Silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Kalau nggak salah nih Pak Yefri yang hubungi saya nih. Saya dihubungi oleh APH nih. Silakan Pak Yefri. Unmute Pak, masih di mute. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muji, Ibu sekalian. Ya Pak, kemarin saya hubungi Bapak nih karena masalah fakta komitmen Pak ya. Jadi laporin ke APH Pak. Saya mau sedikit ada pertanyaan sedikit Pak terkait ini juga pernah kemarin saya tanyakan ke Pak Paniduha juga terkait tentang ahli keselamatan konstruksi Pak untuk usaha konsultansi misalnya. Nah, kita ini kan saya
Yang saya tanya itu terkait ini proses sederhana saja ya Pak, yang melalui pengadaan langsung. Yap. Nah itu kan di pasal 3 itu kan dinyatakan dalam ayat 3 Permen PU 10 itu bahwa dalam hal pekerjaan dilakukan dengan pengadaan langsung, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan konstruksi, kan segitu Pak. Artinya kan dilibatkan merangkap ya Pak ya. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan Pak, apakah terkait sertifikat keahliannya Pak? Apakah harus memiliki 2 sertifikat keahlian seperti itu? Misalnya dia ahli teknik jalan, apakah juga harus memiliki sertifikat sebagai ahli K3 seperti itu Pak? Ya. Nah, itu. Yang kedua, ini juga ada case baru Pak, seperti itu dari yang kami dapatkan. Jadi di proses tender itu di daftar personil manajerial, dia penyedia ini menyampaikan petugas keselamatan konstruksi seperti itu. Iya. Nah, tapi di lampirannya, karena penyedia ini juga melampirkan sertifikat dan referensi Pak, dia menyampaikannya ahli Pak, ahli K3. Sementara di daftarnya dia petugas menyampaikan, tapi di bukti latarnya dia menyampaikan ahli dengan referensi pengalaman 3 tahun. Kalau ahli kan sudah memenuhi, kalau ahli muda itu 3 tahun. Nah ini kalau case seperti ini seperti apa Pak? Apakah peserta tersebut memenuhi syarat evaluasi atau tidak seperti itu? Karena ada perbedaan antara daftar yang disampaikan dengan buktinya. Artinya dari daftarnya dia menyampaikan petugas, tapi di buktinya dia menyampaikan sebagai ahli K3. Saya rasa itu aja sih pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti yang urusan fakta komitmen bisa beres ya Pak Efri ya. Memang kalau itu fakta komitmen jelas itu Pak, itu udah biar aja Pak. Nanti udah jelas itu memang di peraturan LKPP dan nggak bisa ditawar-tawar lagi itu. Nah, penyedia dianggap tidak substansi seperti itu. Ya, kadang-kadang kan menganggap remeh itu Pak. Sekarang gini Pak, terkait dengan merangkap itu Pak ya. Nah itu kan kasusnya kan sama dengan untuk yang kecil Pak, itu kan pimpinan proyek gitu ya, boleh dirangkap oleh boleh merangkap petugas keselamatan konstruksi, petugas unit. Jadi pimpinan UKK-nya boleh dirangkap oleh pimpinan proyek ya Pak ya. Itu untuk yang kecil, boleh Pak. Tapi kan dalam hal dibilang boleh dirangkap itu kan bukan berarti nggak punya kompetensi Pak. Kan harus punya kompetensi. Itu dia Pak. Jadi memang pemahaman saya dia memang harus punya kompetensi. Kalau nggak orang bisa aja Pak, saya ahli ini kan. Kalau menyatakan ahli itu kan ada sertifikat kompetensi kan gitu ya Pak ya. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, memang untuk kecil Pak, dia boleh Pak untuk petugas dia kasih ahli boleh. Tanpa pengalaman pun boleh Pak, ahli mudanya. Jadi misalnya petugas, tiba-tiba dikasihnya ahli gitu ya Pak ya, di pembuktiannya dia kasih ahli. Nah secara kompetensi memenuhi Pak, bahwa ahli itu masih masuk ranah, walaupun tidak pengalaman 3 tahun. Pengalaman 3 tahun itu untuk yang tingkat risiko sedang. Kalau risiko sedang memang nggak boleh. Petugas itu nggak boleh, harus ahli, itu pun sudah jelas bahwa pengalamannya berapa tahun. Seperti itu Pak Jeffrey. Demikian. Baik. Gimana Pak Jeffrey? Sudah cukup jelas? Masih di mute Pak? Jadi kalau ada perbedaan antara daftar dan yang bukti dia disampaikan boleh Pak ya. Artinya di daftar itu dia menyampaikan petugas, tapi di bukti dokumennya dia menyampaikan ahli K3 Pak. Asal masih memenuhi persyaratan itu boleh Pak. Ya, bahwa dia kan dokumen itu kan boleh menyampaikan yang lebih tinggi kan Pak. Kalau boleh, kan dia boleh dia menyampaikan lebih tinggi Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Efri. Terima kasih Pak Efri. Ini kita masih punya waktu 5 menit lagi nih Pak Lazuardi sampai jam 3. Mungkin saya bacakan yang di room chat ya Pak Lazuardi. Ya. Ini mohon info kata Pak Nurli Hidayat nih, LSP mana saja sudah memiliki lisensi untuk mengeluarkan sertifikat petugas atau ahli keselamatan konstruksi Pak? Oh, saya nggak hafal. Lihat aja di webnya LPJK. Oh, iya, nanti salah kalau saya sebutkan, cuman nanti marah LSP yang nggak saya sebutkan.
Itu bisa dilihat di webnya LPJK kalau itu. Baik. Tapi yang paling penting nanti begitu dia sudah ada itu, dia skemanya dia bisa apa seperti itu. Ya, harus dicermati lagi ya Pak Lazuardi ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke Raisa. Ini ada Pak Suyadi Patmo. Silahkan Pak disampaikan pertanyaannya ke Pak Lazuardi. Masih di mute ya, silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lazuardi, Bu Moderator. Ini yang kedua kali ini ketemu sama Pak Lazuardi. Yang pertama dulu waktu Imtek SMKK ya. Siap, Bapak. Memang terkait dengan yang Perlem 12 tahun 2021 di sini terkait dengan evaluasi RKK Pak. Ya. Itu sebenarnya bagusan dulu yang terkait dengan Permen PU 14 tahun 2020 yang mana di situ terkait dengan evaluasi RKK Pokja diminta untuk memiliki sertifikat petugas K3 minimal atau ahli K3. Ya. Sehingga pada saat mengevaluasi betul-betul memahami terkait dengan apa itu SMKK. Ya. Sehingga pada saat pelaksanaan nanti penyedia betul-betul siap ketika ada paparan RKK pada saat PCM itu betul-betul sudah paling tidak mendekati sempurna Pak Lazuardi. Ya. Samping itu ketika penyedia mau menawar itu sudah melihat kondisi lapangan, bagaimana nanti situasi RKK yang akan disampaikan pada saat penawaran. Meskipun di dalam dokumen penawaran juga sudah ada RKK dari PPK. Ini memang menjadi sebuah sedikit perbedaan nanti ketika pada saat pelaksanaan, Pak. Mohon Pak Lazuardi selaku asesmen SMKK, Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini mudah-mudahan bisa memfasilitasi bahwa pasal tersebut dikembalikan ke Perlem 12 kalau memang nanti ada perubahan kan gitu Pak Lazuardi. Mudah-mudahan ya. Ini karena pada saat evaluasi RKK itu kan hanya mudah Pak, ada, tidak ada, ada, tidak ada kan gitu Pak. Betul. Ini memang ini yang membuat kami pun kok seperti ini ya evaluasinya, sehingga apakah ini betul-betul penyedia memahami terkait dengan SMKK atau hanya duplikasi daripada dokumen PPK yang diupload itu terus hanya disesuaikan dengan lampiran Permen PU 10 tahun 2021 gitu. Di situ Pak. Terima kasih Pak Lazuardi. Ya, baik Pak Suyadi. Jadi memang awalnya dulu kan waktu Permen PUPR 14 itu kan banyak yang digugurkan Pak ya. Kemudian keluar SE Pak ya, Surat Edaran Menteri PUPR ya Pak ya. Yang terkait dengan RKK penawaran itu cukup satu saja mewakili. Kan gitu Pak ya. Dulu kan RKK penawaran itu kan ada daftar isinya semua dibuat awalnya. Nah, kemudian kan digugurkan, ribut lah itu kan. Maka keluarlah SE itu Pak Suyadi. Sebenarnya itu kalau saya sebagai ahli sebenarnya juga sebagai praktisi ya tidak setuju, tapi kan itu kan karena kaitannya dengan polisi juga pemerintah Pak ya. Nah, SE ini juga akhirnya sampai ke peraturan LKPP juga sama Pak, satu juga akhirnya diminta ya satu. Kemudian NA. Nah pada saat PCM diminta buat banyak yang sebenarnya. Nah baru ribut di situ lagi Pak. Ya, betul. Jadi ini butuh pemahaman lah. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya. Cuman saya begini Pak, memang kadang-kadang ya teman-teman juga kan nanti juga repot pada saat menggugurkan terkait dengan pengisian IBPRP. Kalau nggak kuat, nggak paham dari mana asal usulnya juga berbahaya juga. Makanya dikasih relaksasi NA. NA itu isian. NA itu malah isian itu. Not applicable. Padahal itu kan kalau di dalam itu kan ada isian tambah lanjutannya. Tapi mudah-mudahan lah Pak Suyadi nanti ke depannya bisa lebih baik lagi SMKK-nya Pak Yudi. Kalau pemahamannya udah sama semua. Ya, demikian. Oke. Pak Suyadi sudah cukup mungkin ya. Terima kasih. Siap. Makasih banget. Sama-sama. Terima kasih. Iya Pak Lazuardi, kelihatannya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi dan harus segera diakhiri. Cuman sebelum Pak Lazuardi menyampaikan closing statement-nya, mungkin dari Pak Muji
Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan. Angga. Terima kasih Bu Rusti. Bapak Ibu, hari ini kita mendapat penjelasan yang detail-detail ya mengenai SMKK. Memang kelihatannya acara seperti ini mungkin setiap 2 bulan sekali lah kita praktek kita atau pengalaman kita di lapangan, kita perlu diujikan lagi kepada Pak Lazuardi sehingga kita selalu on the track ya, tidak berlebihan juga tidak terlalu kurangan. Begitu mungkin karena saya bukan ahlinya SMKK, saya pandang penting seperti itu ya. Demikian pada Pak Lazuardi, saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama Pak Muji. Pada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, semoga selalu bermanfaat dalam praktek kerja kita sehari-hari. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Muji. Pak Lazuardi, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya dari Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan di lain waktu, tadi Pak Muji sudah menjanjikan insya Allah 2 bulan sekali katanya SMKK ini. Mangga silakan dari Pak Lazuardi untuk menutup acara ini. Maksudnya closing statement ya, mungkin dari Pak Lazuardi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan di dalam diskusi tanya jawab tentang SMKK. Saya mohon maaf kalau di dalam penyampaian ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan atau masih ada yang belum terjawabkan. Sebenarnya sih saya mau aja ladenin sampai jam berapapun siap aja. Tapi waktu yang membatasi kita, insya Allah nanti Pak Muji akan buat lagi. Dan nanti kalau kegiatan ini berjalan, silakan ditanyakan. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan, tanya ke Pak Muji, pasti nanti akan diteruskan ke saya. Saya akan jawab. Baik, itu saja. Sukses untuk Bapak Ibu semua di dalam pemilihan barang dan jasanya terkait dengan SMKK. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Lazuardi, Pak Muji, Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahalamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Baik Pak Lazuardi, Pak Muji, Bapak dan Ibu, mohon maaf juga apabila saya selaku moderator ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.